Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullah wa salamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini berkat rahmat, hidayah dan taufiknya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di tempat yang mubarakah Masjid At-Taqwa ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita sampai hari ini, pagi ini, dalam naungan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menegakkan risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia atau takmir bahwasanya alhamdulillah pada tahun ini ada 19 hewan kurban yang telah diserahkan kepada panitia atau takmir Masjid At-Taqwa. Dengan demikian bisa kita sampaikan bahwa penegakan sunnah atau pelaksanaan sunnah yang dirisalahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah menjadi kesadaran di masyarakat kita, dan masjid ini merupakan masjid yang dipercaya oleh masyarakat kita. Kalau tidak, jamaah rahimakumullah, mungkin bisa dialihkan ke tempat yang lain. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini telah disampaikan, semoga itu semua menjadi ladang pahala untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurban pada hari ini. Semoga itu semua menjadikan kendaraan ayah bunda Bapak Ibu semua yang telah menyerahkan hewan kurbannya ke takmir Masjid At-Taqwa ini. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah sujud kami, terimalah puasa kami, terimalah pengorbanan kami dan perjuangan kami. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, pelaksanaan Idul Kurban tidak terlepas daripada perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Begitu juga dengan rentetan spiritual ibadah yang dilaksanakan di bulan ini bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kemudian kita yang ada di tanah air melaksanakan puasa Arafah.
Kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Adha, dan penyembelihan kurban ini merupakan satu rentetan yang tidak terpisahkan, sebagaimana dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan demikian kita melaksanakan ibadah Idul Adha dan penyembelihan kurban ini adalah semata-mata yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ke-6, yaitu menteladani, mencontoh perjuangan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana di situ ada Nabiullah Ismail dan ibunda Hajar. Jamaah rahimakumullah, ayat yang kedua, ayat yang ke-6 dari surat Al-Mumtahanah, Allah juga berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada pada diri mereka, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharap berpertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan keyakinan terhadap hari akhir. Jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim dengan perjuangan dan pengorbanannya yang luar biasa, sehingga beliau satu-satunya nabi yang disebut dengan Khalilullah, satu-satunya nabi utusan Allah yang digelar Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian yang kedua yaitu Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa demikian? Dengan pengorbanan yang luar biasa tersebut, anak keturunannya semua menjadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari jalur Nabi Ishak ataupun jalur Nabi Ismail, yang akhirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi yang terakhir, itu juga merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, jemaah rahmakumullah, dalam Al-Quran yang disebut dengan Nabi Uswatun Hasanah, yaitu Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demikian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Allahu akbar walillahil hamd. Dari perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, paling tidak ada 3 aspek yang harus diteladani dari kisah kehidupan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, aspek akidah atau ketauhidan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya putra Ismail mencari esensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala, baik itu di waktu siang, waktu malam, dan pada akhirnya keteguhan hati beliau menemukan esensi Allah Subhanahu wa taala
dengan ucapan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan minal muslimin. Itulah puncak esensi sebagaimana Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diceritakan ketika matahari terbit. Nabi Ibrahim mengatakan ini mungkin Tuhanku, ini adalah Rabbku, ini adalah Allah. Tetapi ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin saya punya Tuhan yang tenggelam, yang hilang. Kemudian muncul bulan. Nabi Ibrahim juga menyatakan, oh ini mungkin Tuhan saya. Kemudian Nabi Ibrahim masih ada keraguan. Ternyata ketika fajar datang, bulan, sang rembulan hilang. Tidak mungkin Tuhan saya juga hilang. Dan terbitnya fajar pun itu dikatakan Nabi Ibrahim, apakah ini Tuhan saya? Akhirnya fajar pun hilang. Dengan keteguhan hati Nabi Ibrahim menyatakan, inni wajjahtu wajhiya, sungguh aku menghadapkan tunduk patuh alladzi fataras samawati wal ardh, kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Itu secara pencarian. Disinilah jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bahwa adanya ilmu pengetahuan. Sebelum meyakini adanya sebuah kebenaran harus dicari bagaimana membuktikan kebenaran tersebut. Kalau bahasa sekarang mungkin harus dibuktikan dengan karya ilmiah, dengan penelitian yang itu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fataras samawati wal ardh, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, hanifan muslimah, saya melembutkan hati untuk pasrah. Muslimah, muslim itu adalah menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan saya ini termasuk orang-orang yang muslim. Jadi Nabi Ibrahim itu juga berpredikat Islam dengan pernyataan Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi di antara fungsi ketauhidan atau akidah yang teguh dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai bentuk pribadi yang tangguh. Jadi ketika kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang ada dalam diri kita ini ketakutan. Hanya ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana harus menghadapi bara api yang berkobar ketika Nabi Ibrahim mau dibakar oleh raja yang berkuasa di saat itu. Tetapi ketika kekuatan iman ini kokoh dalam diri kita, maka apapun yang ada di hadapan kita pasti kita hadapi dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah pasti datang kepada kita. Ketika itu Nabi Ibrahim mau dilempar, apa pertolongan Allah? Allah menyampaikan kepada makhluknya yang berupa api ini, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah kamu. Karena memang esensi dari sifat api itu panas, tapi dibuat dingin oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua yang ada di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadikan selamat pada Ibrahim. Inilah jamaah rahimakumullah, ketika keimanan kita, ketauhidan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang untuk kita. Jamaah rahimakumullah, fungsi ketauhidan yang kedua adalah menjadi sumber kekuatan jiwa, di mana roja,
pengharapan kita kepada Allah, thiqah, kepercayaan kita kepada Allah, tawakal, ketawakalan kita kepada Allah, ridha dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana ketauhidan kita ketauhidan kita ini tangguh manakala kita masih berharap kepada selain Allah. Manakala tawakal kita masih bergantung kepada sesama manusia, maka ketauhidan kita belum benar-benar tangguh seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, dari kisah Nabi Ibrahim juga ada aspek yang harus kita teladani, yaitu aspek ibadah dan tazkiyatun nufus. Aspek ibadah, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nufus, bagaimana kita mensucikan diri, mensucikan jiwa kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikatan antara ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyucikan diri dari segala dosa yang mungkin pernah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara nyata kita dalam melaksanakan ibadah, sebelum melaksanakan sholat, pasti kita berwudu dulu. Ini adalah salah satu bagaimana mensucikan diri kita. Kita secara lahiriah, badan kita diwudui. Bagaimana hati kita juga dingin, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan semua keraguan, hilangkan semua hal-hal yang merusak alam pikir kita, bahkan pada hati kita. Biasanya jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, ketika kita mau menyerahkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, godaan itu luar biasa besarnya. Sebagaimana juga dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, godaannya luar biasa. Datang setan silih berganti, baik itu melalui bisikan-bisikan, tetapi keteguhan iman itulah yang membuat semuanya menjadi ringan. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim disembelih? Disitulah tangan Allah menurunkan pertolongannya. Kemudian digantilah jasad Ismail menjadi seekor domba, yang akhirnya syariat itu kita laksanakan pada hari ini. Bagaimana kita menyembelih hewan kurban, bagaimana saudara-saudara kita yang di sana yang melaksanakan wukuf, jumarat, melempar jumroh, itu salah satu bentuk bagaimana Nabi Ibrahim dulu mengusir setan-setan yang mengganggu bagaimana pelaksanaan kurban untuk menyembelih putranya. Yang sekarang ritual itu dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itulah rentetan-rentetan bagaimana kita beribadah, harus mensucikan diri kita dulu, baik secara fisik maupun hati kita. Biasanya ketika mau sholat ingat semuanya, waduh iya tadi saya belum ini. Itulah bisikan-bisikan setan, yang akhirnya kadang-kadang kita mau sholatnya khusyuk, ternyata akhirnya menjadi keburu-buru. Jemaah rahimakumullah, bagaimana itu menjadi kita berlatih bagaimana mencontoh kisah Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Aspek yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, yaitu aspek akhlakul karimah. Keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan keteladanan yang maha tinggi, baik itu dalam ibadah ataupun yang lainnya, baik itu dalam pengorbanan fisik ataupun pengorbanan ketangguhan keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat Allah menyatakan ketika Nabi Ibrahim membujuk ayahnya Nabi Ibrahim ini dalam kisah, dalam riwayat bahwa ayah dari Nabi Ibrahim ini adalah
seorang pembuat patung yang dipercaya oleh kerajaan untuk membuat patung. Bagaimana Nabi Ibrahim berdialog, mengajak orang tuanya, mengajak ayahnya, tapi akhlakul karimahnya kepada orang tua. Walaupun berbeda keyakinan, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah, orang tuanya masih dalam keadaan kufur, Nabi Ibrahim tidak melepaskan akhlakul karimahnya kepada orang tua yang berlainan keyakinan. Bagaimana berdialog? Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa menyembah patung itu adalah sesuatu perbuatan yang sesat. Mengajak pelan-pelan berdialog, karena dialog itu merupakan memantapkan pengetahuan, memantapkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bukan berarti kemudian karena kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita, berbeda keyakinan dengan sanak saudara kita, kemudian kita melepaskan akhlakul karimahnya. Itulah yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tetap memberikan nasihat-nasihat, karena nasihat itu mempunyai nilai-nilai yang menyentuh hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijak, dengan hikmah. Hikmah itu adalah perkataan yang tegas dan benar dan dapat membedakan antara yang baik dan batil. Kemudian wal mau'izatil hasanah, ini yang juga dicontohkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan contoh mau'izatil hasanah, contoh yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan itu semua. Semoga kita dengan adanya berhari raya Idul Adha ini tidak hanya melaksanakan euforia atau kesenangan-kesenangan semata, tapi bagaimana mengambil hikmah ritual-ritual yang telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena sebagaimana disebutkan di ayat yang tadi, bahwa ada suri tauladan bagi kita di keluarga Nabi Ibrahim, bahkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita kurbankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga niat baik kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan menjadi kunci kebaikan, maka itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari nanti dari umat manusia ini ada dua golongan, yang mana satu di antara mereka adalah menjadi kunci inspirasi kebaikan untuk orang lain, dan yang kedua menjadi kunci kejelekan kepada orang lain. Dan semoga kita orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kunci kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan kebaikan itu berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang menjadi kunci tradisi kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Jamaah rahimakumullah, inilah pahala yang berlipat ganda yang kita terima manakala kita menjadi kunci kebaikan. Sebaliknya man sanna sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa menjadi inspirator kejelekan, maka kejelekan tersebut akan menimpa dirinya, dan kejelekan orang-orang yang melaksanakan kejelekan itu juga akan menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك مغفرة وتب علينا توبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته